Sakatvipa, benarkah Nusantara pusat peradaban dunia? Gagasan mengenai Sakatvipa sebagai representasi geografis dan peradaban Nusantara menghadirkan sebuah tantangan intelektual yang signifikan terhadap konstruksi historiografi konvensional. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah, apakah deskripsi kosmografis dalam teks-teks Purana, khususnya Varaha Purana dan Vayu Purana, semata-mata bersifat mitologis, ataukah menyimpan referensi geografis konkret yang selama ini diabaikan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat diberikan secara simplistik. Namun, melalui pendekatan komparatif antara teks dan realitas geografis, muncul indikasi bahwa struktur deskriptif Sakatvipa dengan 7 gunung utama, 7 sungai suci, serta tatanan sosial berbasis Svadharma memiliki kemiripan yang mencolok dengan konfigurasi alam Pulau Jawa. Berikut adalah geografis antara deskripsi Sakatvipa dalam kitab Purana dengan lokasi fisik di Indonesia, Jawa. Tabel ini disusun untuk memperkuat bukti bahwa Sakatvipa bukanlah wilayah imajiner di India, melainkan realitas geografis Nusantara. Sinkronisasi geografis Gunung Sakatvipa dalam kitab Purana adalah Nusantara. 1. Nama gunung, Purana, identifikasi lokasi, Jawa, makna etimologis dan karakteristik Udaya adalah Gunung Ungaran, Sundoro Udaya berarti terbit atau awal. 2. Merujuk pada gunung yang menjadi penanda arah, fajar di wilayah tengah, tertera di Purana nama gunung, Jaladhara. Chandra adalah Gunung Slamet Jaladhara, pembawa air. Gunung Slamet dikenal sebagai sumber air utama bagi wilayah sekitarnya, Jamurdipa. 3. Tertera di Purana nama gunung, Etakvetaka, adalah gunung sumbing sinkron dengan nama Sungging. Merujuk pada bentuk puncak yang khas dan artistik, Rajata Saka. 4. Tertera di Purana nama gunung, Rajata, adalah Semeru berarti perak, putih. Semeru adalah Gunung Suci, Mahameru, tempat pohon Saka Agung berada. 5. Tertera di Purana nama Gunung Ambikeya, Vibrajasa adalah Gunung Welirang Vibrajasa, bersinar, membara, merujuk pada aktivitas vulkanik sulfur yang bercahaya di puncaknya. 6. Tertera di Purana nama Gunung Kesari, adalah Gunung Wilis disebut juga Pawinihan, merujuk pada wilayah hutan yang lebat dan menjadi habitat alami, Singa, Kesari. 7. Tertera di Purana nama Gunung Raivata, adalah Gunung Merapi, merbabu puncak yang melambangkan kekayaan spiritual dan kesuburan tanah vulkanik. Tabel sinkronisasi Sungai Suci Sakatvipa dalam kitab Purana adalah Nusantara. Nama sungai suci dalam kitab Purana kesesuaian identifikasi lokasi adalah Nusantara. 1. Keterangan sungai dalam kitab Purana, Sukumari, Anutapta, sungai adalah serayu kesamaan fonetik S, riu dan makna sungai yang memberikan kehidupan, kebahagiaan. 2. Keterangan sungai dalam kitab Purana, Kumari adalah sungai Brantas, Bengawan Solo sungai-sungai besar yang menjadi urat nadi peradaban kuno di Jawa. 3. Keterangan sungai dalam kitab Purana, Sivetika, Tridiva adalah sungai Progo, Elo sungai yang mengapit pusat spiritual, Borobudur, Viwana Sakapala. Kesamaan toponim, karakteristik vulkanik, serta posisi strategis wilayah Nusantara dalam jalur perdagangan kuno menjadi dasar argumentasi bahwa teks Purana mungkin merekam memori geografis yang terlokalisasi, bukan sekadar imajinasi kosmologis. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah tajam adalah, jika benar Sakatvipa memiliki korelasi dengan Nusantara, mengapa narasi ini tidak dominan dalam historiografi arus utama? Jawabannya terletak pada konstruksi pengetahuan yang selama berabad-abad dipengaruhi oleh perspektif kolonial dan orientalis, yang cenderung menempatkan India sebagai pusat penyebaran peradaban dharmik. Dalam kerangka ini, Nusantara diposisikan sebagai penerima pasif. Namun, bukti-bukti alternatif, termasuk catatan perjalanan Vexian pada abad ke-4 Masehi, menunjukkan adanya pusat-pusat spiritual dan pendidikan yang maju di wilayah ini. Dari buku perjalanan peziarah Tiongkok Fahien 399-414 M dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension pada bab 40. Dalam perjalanan 2 tahun menumpang kapal dari dan ke Cina, ia mendapat bencana di perjalanan lautnya berlabuh di Jafatvipa dari sana kembali ke Cina, tiba di Santung lalu ke Nanking. Setelah berjalan dengan cara ini selama lebih dari 90 hari, tiba di sebuah wilayah bernama Javadvipa, di mana Brahmanisme berkembang, sementara pandangan lain dalamnya tidak layak untuk dibicarakan.
Yang dilihat dan dicatat Fahuan 337-422 Masehi di Javad Vipa. Di atas bukit telah didirikan sebuah menara besar jarak antara keduanya 15 yojana, dengan tinggi 470 kaki dihiasi dengan emas dan perak, disempurnakan dengan setiap zat berharga. Di sisi menara didirikan Sangharama yang disebut Abhayagiri, berisi 5.000 imam. Mereka juga membangun aula yang ditutupi dengan ukiran emas dan perak, disatukan dengan semua zat berharga di samping aula ditanam pohon, peitu, ketika tingginya sekitar 220 kaki. Pohon itu mulai condong ke arah tenggara. Raja memerintahkan untuk membuat 9 penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu dan akar keluar hingga 20, menembus bumi. Di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel, di tengahnya ada sosok patung dalam posisi duduk. Di tengah-tengah aula ini ada sosok patung, tingginya sekitar 22 kaki, seluruh tubuh berkilau dilapisi dengan 7 zat berharga, di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai, yang dilihat dan dicatat Fahuan pada saat ini bernama Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan didirikan kapel, dengan konstruksi luar biasa, di mana ketujuh zat berharga telah digunakan. Raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan Brahmanis yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada, yang disebut kapel oleh Fahuan saat ini bernama Borobudur. Fahien tinggal di Javad Vipa 2 tahun dan berhasil mendapatkan salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama dan Samyuktagama Sutra juga Samyukta Sancaya Pitaka. Semua kitab-kitab ini tidak diketahui di tanah Han. Setelah memperoleh karya-karya Sansekerta ini, ia ikut kembali dalam kapal seorang pedagang besar, yang di dalamnya terdapat lebih dari 200 orang dan dengan kapal yang lebih kecil di dalamnya, untuk cadangan dari bahaya navigasi laut. Deskripsi Vexian mengenai menara monumental, Sangharama dengan ribuan biksu, serta arca besar berlapis material berharga mengindikasikan keberadaan kompleks keagamaan dan intelektual yang mapan. Ketika deskripsi ini dikaitkan dengan situs seperti Borobudur dan Candi Mendut, muncul pertanyaan kritis. Apakah kronologi pembangunan yang selama ini diterima yakni abad ke-8 Masehi perlu ditinjau ulang? Lebih jauh, bagaimana posisi Nusantara dalam jaringan intelektual Asia kuno? Apakah ia sekadar periferi, atau justru center of gravity? Fakta historis mengenai hubungan antara Wangsa Shailendra dan Nalada memberikan petunjuk penting. Dukungan Balaputradewa terhadap Nalada tidak hanya menunjukkan koneksi politik, tetapi juga kemungkinan adanya transfer pengetahuan yang bersifat satu arah dari Nusantara ke India. Dalam perspektif alternatif, hal ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi bahwa Nusantara memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk berperan sebagai guru, bukan murid. Dengan demikian, paradigma Indianisasi menjadi problematis, karena tidak sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas interaksi budaya yang terjadi. Pertanyaan lain yang perlu diajukan adalah, apakah bukti arkeologis, khususnya relief Borobudur, mendukung klaim kemandirian peradaban Nusantara? Analisis terhadap relief menunjukkan representasi kehidupan sosial, teknologi maritim, serta simbol-simbol filosofis yang sangat kontekstual dengan lingkungan lokal. Kehadiran istilah seperti Mahecakya ditafsirkan sebagai penanda identitas kolektif, sementara penggambaran kapal bercadik menunjukkan penguasaan teknologi pelayaran yang maju. Jika demikian, apakah masuk akal untuk menganggap Borobudur semata-mata sebagai produk adopsi budaya luar? Jawaban yang lebih rasional adalah bahwa Borobudur merupakan hasil proses kreatif bahkan orisinal yang lahir dari dinamika internal masyarakat Nusantara, dengan mempengaruhi eksternal yang bersifat pemberi, bukan penerima. Dalam konteks kronologi, penggunaan tahun Saka sejak 78 Masehi juga memunculkan pertanyaan interpretatif. Apakah ini sekadar adopsi sistem penanggalan India, atau simbol kedaulatan budaya tertentu? Narasi alternatif menegaskan bahwa tahun Saka merupakan penanda kemenangan dan identitas, bukan subordinasi. Jika interpretasi ini diterima, maka prasasti-prasasti di Nusantara tidak lagi dibaca sebagai bukti ketergantungan, melainkan sebagai ekspresi kemandirian dan legitimasi politik. Akhirnya, bagaimana kita harus memposisikan narasi Sakatvipa dalam kajian akademik kontemporer? Jawaban yang tegas adalah bahwa narasi ini harus diperlakukan sebagai hipotesis kritis yang layak diuji secara multidisipliner melalui filologi, arkeologi, geografi historis, dan studi budaya. Menolak secara a priori sama tidak ilmiahnya dengan menerima tanpa verifikasi. Yang dibutuhkan adalah keberanian intelektual untuk membuka ruang dialog,
sekaligus ketegasan metodologis untuk memilah antara interpretasi yang spekulatif dan yang berbasis data. Sebagai kesimpulan, gagasan Zakat FIPA sebagai Indonesia bukan sekadar wacana identitas, melainkan tantangan epistemologis terhadap cara kita memahami sejarah peradaban Asia. Ia memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi lama, meninjau ulang bukti, dan membuka kemungkinan bahwa Nusantara memiliki peran yang jauh lebih sentral daripada yang selama ini diakui. Oleh karena itu, sudah saatnya para akademisi, peneliti, dan generasi muda untuk tidak hanya menerima narasi yang ada, tetapi aktif mengkaji, menguji, dan merekonstruksi sejarah dengan pendekatan yang kritis dan berimbang. Ajakan ini bukan untuk menggantikan satu dogma dengan dogma lain, melainkan untuk membangun kesadaran ilmiah yang dinamis, berani, dan berakar pada pencarian kebenaran yang jujur. Oleh Santo Saba.